Dia lagi kurang capeknya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribus TV, welcome back to channel Taribus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate, dan juga berita artis terheboh hari ini. Sandra Dewi jatuh miskin. Rumah mewah Sandra Dewi yang digeledah Kejagung di kawasan elit Jakarta Selatan. Uang senilai 76 miliar rupiah dan 2 mobil mewah disita. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Rumah mewah Sandra Dewi yang terletak di daerah Pakubuwono, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan digeledah oleh Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia usai menjadi tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk. Rumah mewah Sandra Dewi tersebut memiliki fasilitas yang sangat lengkap dengan desain elegan layaknya sebuah hotel. Melalui media sosial, Sandra Dewi kerap kali mengunggah beberapa bagian dari fasilitas yang ada dalam rumah mewahnya tersebut. Bukan cuma mobil, uang senilai 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar disita dari rumah Harvey Mois dan Sandra Dewi. Kejaksaan Agung RI ternyata bukan cuma menyita 2 mobil mewah milik Harvey Mois usai jadi tersangka kasus korupsi PT Timah. Mereka menemukan uang sebesar 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura. Yang saya tahu, uang hasil penggeledahan milik tersangka itu ada 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura, ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana, dalam keterangan terbarunya. Beberapa perhiasan turut ditemukan penyidik Kejagung RI dari kediaman Harvey Mois. Namun, belum ada penjelasan detail soal berapa besar nilai perhiasan itu. Ada perhiasannya juga, kata Ketut Sumedana. Aset-aset tersebut kini sudah diamankan di Kejagung RI. Hanya saja, belum ada tindak lanjut soal akan diapakan aset-aset yang diduga hasil korupsi itu. Proses penyitaan kami akan lakukan terus. Nanti kalau memang ada dugaan korupsi, aset akan kami sita dan lelang. Kami rampas semuanya yang milik negara. Tapi kalau itu milik orang lain, nanti akan ada proses sendiri, jelas Ketut Sumedana. Masih ada juga beberapa aset yang masih didalami asal-usulnya oleh penyidik Kejagung RI, sehingga belum dapat dilakukan penyitaan. Sebelumnya diberitakan, Kejagung RI menggeledah kediaman Harvey Mois dan Sandra Dewi di kawasan Pakubuwono, Jakarta pada Senin lalu. Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil pemeriksaan para tersangka dan saksi mengenai aliran dana yang diduga berasal dari kasus korupsi PT Timah.
Kejaksaan Agung RI mengumumkan keterlibatan Harvey Mois dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah pada Rabu kemarin. Ia jadi salah satu saksi yang dimintai keterangan oleh penyidik. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa dalam rentang waktu 2018 sampai 2019, Harvey Mois disebut ikut memfasilitasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah sebagai kepanjangan tangan PT RBT. Harvey Mois berperan mencari rekanan dalam urusan penyewaan alat peleburan timah di kegiatan pertambangan ilegal tersebut. Saudara HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah yaitu Saudara MRPP atau Saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah, jelas Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Tersangka HM ini berperan menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CV FIP, PT SPS, dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud imbuhnya. Harvey Mois turut bertanggung jawab mengumpulkan jatah keuntungan dari masing-masing rekanan untuk kemudian diserahkan ke PT Timah. Kegiatan yang Harvey Mois lakukan masih punya kaitan dengan tersangka lain yaitu Helena Lim. Atas kegiatan tersebut, selanjutnya tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya dan diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dari dana CSR. Uang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN Papar Kuntadi. Dia lagi kurang satunya gitu. Jadi